Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Setiap kita yang mendengar renungan hari ini tentunya pernah melakukan kesalahan. Melalui renungan hari ini, doa dan harapan saya, kita dapat merubah dan membaharuinya. Untuk itu, mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima dapat mengubah sikap dan tindakan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini, di mana kami kembali dihiasi dengan kebenaran firman-Mu untuk kerohanian kami. Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu sehingga renungan hari ini dapat menguatkan iman percaya kami untuk semakin kokoh dan terus makin kuat di dalam Engkau, di mana firman yang kami terima dapat menjadi pondasi yang bisa diandalkan untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengendalikan masalah, bukan sebaliknya. Terdapat dalam kitab Amsal 25 ayat 28, demikian firman Tuhan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Berbicara mengendalikan, sesungguhnya lebih mengarah pada pengendalian diri. Pengendalian diri artinya ketenangan atas dorongan-dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran demi pencapaian hidup yang lebih baik. Apa kriteria hidup lebih baik? Ukuran hidup lebih baik itu sangat relatif sekali. Ada yang mengatakan dari segi keuangan, dari segi kesehatan, dari segi masa depan. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan hidup lebih baik adalah hidup yang mampu mengendalikan masalah. Memang benar atau sesuatu yang nyata bahwa setiap kita dalam menjalani kehidupan tidak luput dari masalah. Tetapi bukan berarti masalah yang menghantui, menekan, bahkan mengendalikan hidup kita. Justru yang benar adalah harus sebaliknya, yaitu kitalah yang dapat mengendalikan masalah. Firman Tuhan mengajarkan apapun yang kita hadapi, kita diminta harus memiliki pengendalian diri, terlebih dalam hal hawa nafsu. Mengendalikan masalah dalam bahasa kerennya adalah problem solving, yang memiliki arti yaitu pemecahan masalah. Disadari atau tidak, pemecahan masalah itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan ternyata ini merupakan kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh setiap orang apapun profesinya. Dalam mengendalikan masalah, kita harus memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Kemampuan ini sangat diperlukan dan itu sangat penting terlebih saat kita mengambil keputusan pada saat mengatasi masalah. Kemampuan seperti ini sesungguhnya bukan hanya dibutuhkan dalam dunia kerja saja. Dalam keluarga maupun dalam kerohanian pun membutuhkan kemampuan seperti ini. Karena kemampuan dalam memecahkan masalah sangat berhubungan erat dengan berbagai keahlian lainnya, yaitu seperti kemampuan mendengar, meneliti, kreativitas, menganalisa, dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Dalam mengendalikan masalah, kemampuan yang harus kita miliki adalah mendengar. Mengapa? Karena banyak orang yang memiliki masalah di mana hidupnya kacau, sehingga berdampak kepada tidak mengertinya apa yang harus dilakukannya terlebih dahulu atau sebagai sesuatu yang diprioritaskan dalam hidupnya. Karena mereka tidak sadar dan paham bahwa dirinya dalam masalah. Seseorang dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan mendengar dan menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Dan itu membutuhkan sebuah solusi. Kesadaran seperti ini akan membawa perasaannya lebih tenang. Yesus menyatakan dan menawarkan pada kita dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu." Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di sini, tetapi Dia mengatakan agar kita belajar. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Tercatat dalam Matius 11 ayat 28. Kata belajar yang dimaksud oleh Yesus memberikan pengertian agar dalam menjalani hidup untuk lebih teliti, sehingga kita dapat mengetahui apa penyebabnya dan saat mencari jalan keluar, kita dapat mengatasinya dengan mudah. Tidak berputar-putar, sepertinya masalah yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan masalah. Kasih Kristus,
pemahaman dalam mengendalikan masalah ini memerlukan adanya diagnosis, dan Yesus menyebutnya belajar. Apa yang harus kita diagnosis dan pelajari dengan teliti, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan masalah di hidup kita. Dengan belajar, maka kita akan memfokuskan seluruh perhatian kita terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dalam menjalani hidup sekalipun ada masalah akan mendapat ketenangan, dan itu seperti yang Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 29b. Jadi, seseorang sangat membutuhkan informasi yang banyak agar dapat memahami masalah secara utuh. Tidak ada asap tanpa api, tidak ada masalah tanpa penyebab. Hal inilah yang sekiranya harus dijadikan sebuah acuan bahwa setiap masalah terjadi karena adanya penyebab yang memicunya. Setelah kita menyadari dan memahami benar akan masalah tersebut, hal yang selalu kita perhatikan selanjutnya adalah kita menggunakan kuasa dan bangun hubungan yang intim dalam doa dengan Tuhan. Maka lambat laun jalan akan terbuka dan masalah yang dihadapi sekusut apapun satu persatu akan terurai. Mengendalikan masalah atau problem solving yang kita hadapi, melakukan pendekatan diri pada Tuhan sangat perlu. Karena dalam menyikapinya perlu adanya sikap yang proporsional atau sebanding. Bersikap proporsional berarti kita tidak boleh terkungkung oleh pikiran atau hal-hal yang bersifat negatif karena masalah. Sebab hal ini dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Manusia hanya dapat berpikir jernih dan baik ketika dalam keadaan yang rileks dan nyaman. Dalam istilah sekarang adalah me time dan healing. Menjernihkan pikiran dan dapat merilekskannya sehingga jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan kita tidak negatif. Kita dapat melakukannya dengan berdoa atau me time dan healing bersama Tuhan. Tindakan seperti ini kita dapat mengendalikan masalah, bukan masalah yang mengendalikan kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau telah memberikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang kami terima pada hari ini sungguh menguatkan iman percaya kami. Apapun yang difirmankan, biarlah firman itu mampu membawa keimanan kami untuk kami bisa mengendalikan setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, pimpin kami dan biarlah firman ini menjadi satu pondasi yang kokoh dan kuat sehingga kami dapat melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, bukan lagi menjadi hal-hal yang serampangan yang kami kerjakan, melainkan seturut seperti apa yang Kau kehendaki, Tuhan. Maka dari itu Tuhan, bawa kami dan kuatkan kami untuk kami dapat mampu mengendalikan setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, kami rindu kami menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau. Demikian juga keluarga besar kami menjadi keluarga yang terus menyukakan dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, saya mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Mari kita jadikan renungan ini terus menjadi berkat bagi orang lain juga. Kita bagikan ke teman-teman kita agar renungan ini dapat memiliki subscriber lebih banyak lagi dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.